Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Vitasari dengan NIM 211FI03050. Di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi korupsi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang pencegahan korupsi. Di sini KPK sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK di sini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Upaya pencegahan korupsi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Di sini strategi preventif adalah upaya preventif, yaitu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif di sini dapat dilakukan dengan pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, ketiga, membangun kode etik di sektor publik, keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. Ke-9, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Ke-10, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke-11, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Selanjutnya adalah strategi detektif. Upaya detektif di sini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Upaya detektif pencegahan korupsi di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, kemudian pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, kemudian partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, dan terakhir ada peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif di sini dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, kemudian penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, kemudian penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, kemudian ada pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Selanjutnya, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, kemudian publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Korupsi juga termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.